melanjutkan kisah Ahsanal Qasas, kisah yang paling baik. Kemarin kita sudah membahas kesabarannya nabi-nabi sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf itu disifati sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Sebaik-baiknya kisah. Nah, makanya kita khususkan kisahnya Nabi Yusuf ini dengan membaca surah Yusuf. Nah, diringkas, mana ahsanul qasas kok diringkas? Sampai kepada qauluhu ta'ala. Sampai kepada wallahu ghaliban ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr ya. قال تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر. Kemarin kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika diakui sama saudara-saudaranya Nabi Yusuf sebagai budaknya. Jadi saudaranya Nabi Yusuf ketika mencari Nabi Yusuf di sumur, soalnya setiap hari dikasih makanan, dikirimi, dijatuhkan ke bawah sumur biar Nabi Yusuf bisa makan. Itu hari ketiga dipanggil-panggil sebelum dikasih makan biasanya ada jawaban. Ini dipanggil-panggil dari atas tidak ada jawaban. Akhirnya kakak-kakak Nabi Yusuf kaget sudah tidak ada di dalam sumur. Akhirnya dicari sekitar sumur, ternyata ada rombongan kafilah. Akhirnya Nabi Yusuf ketika itu ada di antara kafilah itu. Akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf akhirnya mengatakan sama kafilah, itu budak kami, padahal adik. Akhirnya Nabi Yusuf diancam, kau jangan menyangkal omongan kami atau tak pukuli. Kalau kami ngomong budak, kau bilang ya. Akhirnya ditanya, tanya aja, kau budakku enggak? Akhirnya Nabi Yusuf takut, waktu itu masih kecil. Takut Nabi Yusuf akhirnya mengatakan, iya. Akhirnya ya sudah, tak jual buat kalian dah. Wasyarahu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf menjual Nabi Yusuf dengan harga murah, 200 dirham. Akhirnya dibeli sama kafilah. Yang beli namanya Malik bin Dhu'ar. Malik bin Dhu'ar. Akhirnya dibawa sama Malik bin Dhu'ar si pemimpin kafilah ini ke Mesir. Nah, itulah awal kali Allah Ta'ala mentakdirkan pindahnya Bani Israel dari Ardul Kan'an, yaitu Palestina sekarang. Kok bisa sampai Mesir? Nabi Musa kok di Mesir? Kan Bani Israel. Nah, itu awal mulanya ini. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dari Ardul Kan'an dibeli sama Malik bin Dhu'ar, dikira budak, soalnya saudaranya ngomong budak. Akhirnya dibawa ke Mesir sebagai budak. Sampai di Mesir dijual. Ketika itu di pasar, ini budak ganteng, Nabi Yusuf ya. Orang-orang akhirnya tinggi-tinggian harga.
Ada yang nawar sekian, saya berani sekian, saya ribut sampai saking ributnya. Akhirnya diputuskan harganya ini anak adalah sesuai bobot badannya, itu sesuai emas sesuai bobot badannya, perak sesuai ditambah perak sesuai bobot badannya, sesuai kain sutra sesuai bobot badannya, dan minyak misik sesuai bobot badannya. Yang kelar harga segitu berapa? Akhirnya yang beli ternyata waqala alladzi ishtarahu min misra limra'atih, berkatalah orang yang membeli Yusuf dari Mesir. Nah, ini ternyata yang membeli adalah Azizu Misra, menteri pangannya Mesir. Nah, itu akhirnya yang kelar membeli itu pejabat, yaitu menteri pangan atau menteri ekonomi atau menteri pertanian, ya member semua. Dan bakalnya Nabi Yusuf jadi menteri kayak ini. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Itu bakalnya ya jadi menteri pangan. Alhasil ketika itu dibeli sama orang pejabat, orang terdekat Raja Mesir, dan ini orang yang menjabat menteri pangan atau menteri ekonominya Mesir, namanya Qitofir atau Etofir atau Qitofir. Qitofir akhirnya membeli dengan harga itu. Sebobot badannya emas dan ditambah perak, sutra, misik. Wah kelar, orang kaya. Akhirnya dibawa. Ketika itu Qitofir, orang yang sudah punya istri. Istrinya ketika itu masih belia, sangat muda. Akhirnya namanya istrinya Ra'il, waqilah Zulaikha. Ada yang mengatakan Zulaikha, yang masyhur Zulaikha. Tapi ada yang mengatakan Ra'il. Kita nanti pakai yang mana ini? Zulaikha yang masyhur. Baik. Akhirnya waqala alladzi ishtarahu min misra limra'atih, berkatalah Qitofir, yaitu orang yang membeli yang dari Mesir kepada istrinya Qitofir. Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wahai istriku, muliakanlah kedudukan ini anak. Mudah-mudahan dia akan memberikan kemanfaatan buat kita. Atau kalau kita bisa menjadikan dia, mengangkat dia sebagai anak kita, anak angkat. Soalnya ketika itu Qitofir tidak punya anak. Nah, Qitofir ini orang yang alafu, gini, paham? Impoten. Nah, gini ya. Ketika itu Qitofir itu impoten. Tidak bisa ngatek. Nah, istrinya muda, belia, cantik. Akhirnya disuruh muliakan kedudukan ini anak, mungkin dia memberi manfaat ke kita atau kita angkat dia anak kita. Akhirnya dikasih pakaian bagus, makanan enak, dikasih tempat tinggal yang enak, dimuliakan. Makanya akhirnya Zulaikha ini, perempuan yang jadi istrinya Qitofir, ini orang yang sangat kuatnya wanita di dunia. Ojo dinyek Zulaikha, ngajak zina Nabi Yusuf. Hati-hati. Paling kuat-kuatnya perempuan ini Zulaikha. Dari mulai awal mengasuh Nabi Yusuf sampai akhirnya menahan cinta, menahan prahara, hasrat. 20 tahun. 20 tahun menahan. Luar biasa. Akhirnya orang lainnya Zulaikha sekali lihat langsung keiris-iris. Ini 20 tahun menahan. Luar biasa. Akhirnya tumbuh besar di rumahnya Qitofir, diasuh sama Qitofir dan juga Zulaikha.
Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Demikianlah kami tempatkan Yusuf di bumi. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Kami tempatkan Yusuf di muka bumi, lahir di Kan'an, besar di Mesir. Di Mesir pernah di rumahnya menteri, diasuh mewah, pernah juga tumbuh, pernah juga tinggal di penjara, kemudian jadi raja. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Makanya takdir tidak ada yang tahu. Makanya sekarang misal ada orang, wah saya sekarang hancur ini, sekarang gini. Alah paling seminggu meneh wis seneng gak usah gitu, kok kiamat toh. Paling seminggu lagi guyang-guyu cengengesan. Wakadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Gak usah putus asa. Tapi kalau lagi nikmat tak usah lali. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan agar kami ajarkan kepada Yusuf ilmu takwil mimpi. Nah, jadi ada betul ilmu takwil mimpi itu ada. Dan ini ilmu bisa dipelajari. Ada kitab Ta'birur Ru'ya Imam Ibnu Sirin kalau kepingin kaji. Tapi enggak cuma kaidah pakem seperti ilmu pasti, enggak. Ada orang mimpinnya sama, takwilnya beda, ya, itulah. Ada apa namanya sir atau ya itulah. Alhasil itu ilmu ada, bisa dipelajari, tapi nisbatnya Nabi Yusuf enggak belajar. Walinu'allimahu ilmu ladun. Nih Allah yang ngajari, tahu-tahu alim. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah yang maha menang atas segala urusannya. Kalau mau berkehendak apapun tidak ada yang menghalangi. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang tidak tahu kalau Allah ghalib ala amrih. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika sampai Nabi Yusuf di umur yang kuat, di umurnya yang paling kuat. Wakila umur 30, wakila 33. Nah, makanya yang sekarang masih umur 30 ya, 33 itu balagha asyuddahu. Itu paling kuat-kuatnya dan harus hati-hati. Kalau itu dibuat beling, wah fatal itu. Tapi kalau dibuat riyadhah, Masya Allah. Nabi Yusuf ketika balagha asyuddahu, sampai di umur yang paling kuatnya yaitu 30, wakila 33. Atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepada Yusuf hukman, hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu disertai amal. Jadi ilmu manfaat. Gak ilmu-ilmu tok tapi tidak ngamal ke. Wa ilmu wal amal. Hukmah. Ada yang mengatakan hukman itu nubuwah. Kami angkat Yusuf jadi nabi. Wa ilma, dan kami ajarkan ilmu. Akhirnya punya ilmu yang dari Allah Ta'ala. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan seperti inilah kami balas buat semua orang yang berbuat muhsin, berbuat ihsan. Bukan cuma buat Nabi Yusuf. Demikian juga akan kami balas buat orang yang muhsinin. Termasuk antum semua kalau muhsin di dalam amal saleh. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kasih balasan be Allah. Tidak akan sia-sia. Apa itu muhsin? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Pokok ketika ibadah itu jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Pokok wis, jangan. Ada perasaan seakan-akan melihat Allah. Belum mampu saya, yakin Allah sedang melihat kau. Itu namanya muhsin. Orang kalau bisa seperti itu, wa kadzalika najzil muhsinin. Kami balas ke semua orang yang berbuat ihsan itu sama.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. Setelah bertahun-tahun diasuh di rumah. Kitfir semakin tua. Istrinya tumbuh jadi wanita masih muda. Jadi umurnya jauh, ya, suami istri tapi umurnya jauh. Akhirnya istrinya Kitfir jadi wanita cantik, bangsawan, ya, bertahun-tahun serumah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya puncak-puncaknya ketika itu, dan merayulah wanita yang Yusuf ada di rumahnya, yakni Zulaikha. Merayu Nabi Yusuf an nafsih, merayu kepada Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, dan Zulaikha mengajak Yusuf masuk ke rumah. Dan rumahnya itu ada pintu pertama, kedua, ketiga, sampai 7. Setiap kali masuk pintu pertama langsung ditutup sama Zulaikha. Kemudian diajak masuk lagi ke ruangan berikutnya, ditutup pintu lagi, sampai pintu ke-7 ditutup semuanya. Nabi Yusuf tidak sadar, soalnya yang setiap hari satu rumah memang ini. Padahal maksud Zulaikha kepingin merayu, mengajak zina. Akhirnya sampai di ruangan yang paling dalam, pintu semua dikunci sama Zulaikha. Nabi Yusuf kaget. Akhirnya Zulaikha mengatakan, waqalat haytalak. Zulaikha mengatakan, ayolah diriku ini untukmu. Yani mengajak berzina. Nabi Yusuf balagha asyuddahu, di umur yang paling gagah, paling kuat. Ketika itu dikasih wajah yang paling tampan-tampannya, ketika itu dirayu perempuan yang wajahnya cantik, muda, bangsawan. Wa rajulun ta'athum ra'atun dzatu mansibin wa mal faqala inni akhafullah. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang nanti di yaumil qiyamah dinaungi di bawah arsy. Itu salah satunya adalah laki-laki yang dirayu perempuan cantik, punya pangkat, punya harta, tapi dia tidak mau zina. Laki-laki itu malah mengatakan, saya takut sama Allah. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Kuat. Jadi orang yang takwa, ahlu takwa Nabi Yusuf. Ingat sebelumnya, wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi setiap hari itu antakbudullah ka'annaka tarah. Nabi Yusuf seakan-akan melihat Tuhan. Diajak zina, melihat Allah. Atau kalau tidak, dilihat Allah. Buat makam Nabi Yusuf, makam yang lebih tinggi, yaitu ka'annaka tarahu, seakan-akan melihat Allah terus. Qala ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya Rabbi, ada yang mengatakan Rabbi ini yang memelihara saya, Kitfir. Ahsana mathwaya, sesungguhnya Kitfir yang memelihara saya sejak kecil, yaitu suamimu wahai Zulaikha, sudah memperbagus kedudukanku di sini, merawatku dengan baik. Saya tidak akan mengkhianati Kitfir di dalam istrinya. Ada yang mengatakan sebagian mufassir, innahu rabbi ini, yakni Allah, sesungguhnya Tuhanku sudah memperbagus kedudukanku. Diangkat jadi nabi, jadi anaknya seorang nabi, cucunya Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim, sudah mengajari takwil ru'ya,
sudah menyelamatkan dari sumur. Innahu rabbi ahsana mathwaya, apakah saya balas dengan maksiat setelah nikmat yang banyak dari Allah? Enggak berani membalas nikmat Allah dengan maksiat. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim, yakni para pezina. Dari ayat ini itulah hati-hati. Para pezina itu la yuflihul zalimun, tidak akan beruntung. Makanya dalam salah satu hadis termasuk afatnya zina itu al-faqru, akan fakir orang. Enggak mau tobat, fakir, la yuflih, tidak akan rasa keberuntungan di dunia. Keluargane berantakan, ekonomine fakir, semuanya kebutuhannya itu banyak di waktu yang sama, urusan yang banyak di satu waktu, stres, di musuh orang, naudzubillah, innahu la yuflihul zalimun. Orang yang zalim, yakni pezina, tidak akan beruntung. Nabi Yusuf menghindari zina karena mengingat kepada Allah, ma'adallah. Yang kedua, karena tidak mau mengkhianati Kitfir. Menurut tafsir, innahu rabbi ahsana mathwaya, yakni Kitfir. Dan juga tidak mau mengkhianati Kitfir. Dan juga karena Nabi Yusuf alaihissalam alim, tahu akibatnya zina itu apa? La yuflih. Makanya ilmu itu manfaat buat orang mengetahui afatnya maksiat-maksiat itu apa. Penting biar dia itu bisa menghindari. Pendorong untuk menghindari itu ada. Afatnya seperti ini, saya tidak mau. Ada rem. Begitu juga amal soleh. Fadilahnya apa? Biar terdorong untuk amal. Maksiat, afatnya apa? Biar terdorong, tidak berani. Alhamdulillah. Kan gitu. Nabi Yusuf alim, tahu afatnya zina. Sampai mengatakan, innahu la yuflihul zalimun. Makanya dilarang sama Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan deketi zina. Termasuk al-qurbu minaz zina. Pacaran. Qurbu minaz zina. Sudah usah pacaran. Innahu la yuflihul zalimun. Allah Ta'ala yang dilarang bukan zinanya. Al-qurbu. Wala taqrabuz zina. Bukan wala tazni. Bukan wala taqrabu. Tidak usah pacaran. Orang muslim, mukmin, muhsin. Akan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Sungguh telah berhasrat Zulaikha kepada Yusuf terpendam sekian tahun. Sangat kuat. Tapi akhirnya manusia jebol akhirnya. Hasrat yang terpendam, wajahnya Yusuf setiap hari ketemu, akhirnya jebol. Bentengnya, hawa nafsunya ini, wah, akhirnya tidak kuat. Akhirnya dirayu di dalam kamar, 7 pintu terkunci semua. Walaqad hammat bih, dan sudah berhasrat Zulaikha kepada Yusuf. Kalian kalau membaca sampai ayat ini, kalian berhenti saja di walaqad hammat bih. Berhenti. Baru wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Nah gitu. Soalnya apa? Ada tanda wakaf di wa hamma biha. Tapi kan tafsirnya beda nanti. Walaqad hammat bihi, dan sungguh Zulaikha berhasrat kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berhasrat kepada Zulaikha. Laula arra'a burhana rabbih, andaikan Yusuf tidak melihat burhan dari Tuhannya. Burhan itu tanda-tanda atau bukti dari Allah. Kalau kalian membaca itu walaqad hammat bihi wa hamma biha langsung, berarti kalian menetapkan bahwa Yusuf juga ingin zina. Makanya lebih baik untuk maqam sekelas Nabi Yusuf walaqad hammat bihi
wa hamma biha laula. Dan Nabi Yusuf berhasrat kepada Zulaikha andai kan tidak melihat burhan. Tapi karena melihat burhannya Allah, akhirnya tidak punya hasrat. Soalnya wa kadzalika najzil muhsinin. Anta'budallah ka'annaka tarah. Nabi Yusuf muhsin. Makanya lebih suka menghilangkan sama sekali dari Nabi Yusuf. Tidak ada keinginan sedikit pun soalnya melihat burhan dari Allah. Andai kan tidak melihat burhan, niscaya ada tapi karena melihat burhannya Allah, maka tidak ada Tapi boleh enggak misal berhentinya wa hamma biha langsung berhentinya laula arra'a burhana rabbih? Boleh, tapi hati-hati mengartikan. Walaqad hammat bihi, kalau Zulaikha sungguh berhasrat kepada Yusuf karena memang yang ngajak zina Zulaikha. Wa hamma biha, dan Yusuf juga punya keinginan sebagai manusia. Basyarun mithlukum, manusia seperti kita. Tapi Nabi Yusuf punya keinginan dengan Zulaikha ini apa termasuk maksiat? Tidak. Beda dengan hammatnya Zulaikha, maksiat. Tapi kalau hamnya Yusuf tidak maksiat. Katanya kepingin sama Zulaikha cima, kok tidak maksiat, kok beda? Beda nih. Jenengan misal puasa, ada orang minum es di depan jenengan, naruh es di depan jenengan kepingin. Puasa, akhirnya kepingin. Tapi karena iman jenengan, karena taat jenengan tidak akan minum. Tapi kepingin, ya tetaplah kepingin. Tapi tidak akan tak minum. Kepinginnya jenengan yang kayak gitu dosa. Batal ke puasa. Dosa. Justru kepingin yang kayak gini, tapi iman menghalangi kita dari minum, taat kepada Allah, akhirnya enggak mau minum, padahal kepingin, malah pahalanya tambah besar. Dibanding nisbatnya orang enggak punya sama sekali, ya enggak kepingin. Malaikat enggak pernah kepingin zina, macam memang enggak punya Tapi Nabi Yusuf manusia punya, manusia, tabi'i. Tapi imannya menahan dari zina. Taatnya ke Allah, takut ke Allah menghalangi dari zina. Padahal malah justru itu pahala besar buat Nabi Yusuf. Milih menetapkan tapi yang seperti itu malah membesarkan pahalanya Nabi Yusuf, tidak aib, atau menghilangkan sama sekali dari Nabi Yusuf, berhenti walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra burhana rabbih. Tapi kalau Al-Fakir ayat 24. 24. Tapi kalau Al-Fakir senang berhenti walaqad hammat bih. Nah, tandanya lah. Tapi di dalam tajwid tidak ada wakaf yang wajib, tidak ada. Wasal yang tidak ada. Selama maknanya itu betul, maka boleh kita berhenti di situ. Boleh berhenti, boleh jalan. Salah itu tandanya. Wasal aula. Tapi selama maknanya itu betul, boleh berhenti di situ. Yang jaiz yang laula arra'a burhana rabbih, di sini qala. Itulah beda-beda. Nah, tapi selama makna betul boleh kita berhenti di ayat yang manapun selama makna tidak merubah maksud. Nah, Al-Fakir senang kalau baca walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Jadi menghilangkan sama sekali dari Nabi Yusuf. Kenapa kok Al-Fakir senang gitu? Soalnya sebelumnya wa kadzalika najzil muhsinin. Nabi Yusuf orang muhsin. Taral
tarallaha au yarahullah, merasa melihat Allah terus atau merasa dilihat Allah terus, itu enggak hilang. Orang yang seperti itu tidak ada ham sama sekali. Ditambah Nabi, wakadzalika najzil muhsinin. Kadzalika linasrifa walaqad hammat bihi wa hamma biha laula walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Yusuf juga berhasrat kepada Zulaikha andaikan tidak melihat burhan dari Allah. Tapi karena melihat burhan dari Allah, maka Yusuf tidak ada ham kepada Zulaikha. Apa burhan yang dilihat Yusuf ketika dirayu Zulaikha? Ada yang mengatakan Nabi Yusuf ketika diajak sama Zulaikha, ketika dirayu, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Yusuf bayang-bayang bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam ada di atas sambil menggigit jarinya. Nabi Yusuf melihat bayangan bapaknya sambil menggigit jari. Awas, ayo zina, awas. Akhirnya melihat burhannya Allah, tidak ada lagi ham. Soalnya melihat burhannya Allah seperti itu. Dilihat bapaknya sendiri yang seorang nabi, Nabi Yakub, orang yang saleh, ahlus sabar. Gimana melihat bayangan yang seperti itu terus kepencut zina? Tidak akan kepencut. Makanya menghilangkan ham sama sekali. Wakilah ada yang mengatakan Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam menepuk bahunya Nabi Yusuf sampai syahwatnya ketika itu yang mulai, namanya laki-laki kan, wahamma biha laula. Akhirnya ketika hasrat mulai syahwat mulai bangkit, tapi Nabi Yusuf menahan masih. Tapi tabii syahwat bangkit, itu malaikat Jibril menepuk punggungnya Nabi Yusuf, syahwatnya keluar dari jari-jarinya semua. Langsung tidak jadi hasrat lagi, tidak ada kepinginan disentuh. Ya orang disentuh malaikat Jibril itu hatinya nangis. Ketika setiap Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ketika Lailatul Qadar, turunlah para malaikat-malaikat di malam itu. Tanazzalul malaikatu fiha warruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Dan juga ar-ruh turun ketika Lailatul Qadar dengan izinnya Allah. Malaikat Jibril juga turun. Ketika malaikat Jibril turun, malaikat Jibril yusafih. Kalau maknanya yusafih ini menjabat tangan. Tapi Allah alam, malaikat kalau menjabat tangan ini dengan menjabat tangan seperti kita apa memeluk. Tapi waman safahahu Jibril raqqa qalbuh. Siapa orang yang dimusafahahi Jibril, maka hatinya langsung tipis, khusyuk, nangis, takut sama Allah. Atau senang, cinta sama Allah. Ini ditepuk malaikat Jibril. Yang ada khasyah minallah, hatinya tipis, nangis. Ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai. Itu barokah malaikat Jibril alaihi salam. Wakila burhana rabbih. Ketika itu Zulaikha di dalam kamar punya berhala-berhala dipajang. Akhirnya ketika mau merayu, Zulaikha ini menutupkan kain di berhala-berhala yang dipajang itu. Ditanya sama Nabi Yusuf, kenapa itu ditutupi kain? Jawab Zulaikha, saya mau mengajak kau zina, tapi saya malu kalau dilihat berhala-berhala ini. Makanya tak tutupi kain. Nabi Yusuf akhirnya melihat berhala. Tapi Allah selalu melihat, tidak akan bisa dihalang-halangi. Akhirnya melihat burhannya Allah. Walhasil Allah Ta'ala menjaga Nabi Yusuf ketika itu dengan cara diperlihatkan burhan. Sehingga tidak mau diajak berzina. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menerangkan
Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Seperti itulah kami palingkan dari Yusuf keburukan dan kekejian. Ada yang menafsiri as-su' keburukan yaitu pengkhianatan. Soalnya ketika mau diajak zina sama Zulaikha berarti mengkhianati qitfir, yaitu orang yang mengasuh. Itu as-su'. Saya tidak mau berbuat su', yaitu mengkhianati orang yang memelihara saya semenjak kecil dengan berzina kepada istrinya. Wal fahsya, dan kami hindarkan kepada Yusuf al-fahsya yakni az-zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ditambah lagi ini, sesungguhnya Yusuf adalah termasuk hamba-hamba kami yang kami murnikan. Beda mukhlisin sama mukhlasin. Mukhlis itu orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mukhlis itu orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, orang yang ikhlas. Tapi mukhlasin, orang yang dimurnikan Allah untuk khusus dekat selalu sama Allah. Kecintaannya Allah, kedekatan sama Allah, itu mukhlasin. Ini gimana? Orang yang melamar sama dilamar. Orang yang mencari sama yang dicari. Mukhlisin itu kita mencari Allah, mukhlasin orang yang dikehendaki sama Allah. Ini ayat 24. Ayat 24. Ketika menceritakan rayuannya Zulaikha kepada Yusuf, tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau berzina, Allah Ta'ala menerangkan, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Itu kita buat doa. Biar kita itu dihindarkan sama Allah dari zina. Atau kita minta, atau kita doa ini untuk anak-anak kita. Biar anak-anak kita itu dihindarkan sama Allah, dijaga, dijauhkan dari zina. Ketika itu Allah Ta'ala menerangkan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kita minta, Allahumma srif anni as-su' wal fahsya. Waj'alhu innahu min ibadinal mukhlasin. Kita minta waj'alni min ibadikal mukhlasin. Jadi dari ayat itu kita bisa tahu kenapa Yusuf kok bisa hebat, bisa menjauhkan dari zina. Alasannya kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Soalnya Allah yang memalingkan, menjauhkan Nabi Yusuf dari keburukan dan perzinahan. Kenapa kok sampai hebatnya gitu? Innahu min ibadinal mukhlasin. Soalnya Nabi Yusuf termasuk hamba yang mukhlasin. Kita minta sama Allah, Allahumma srif anni as-su'a wal fahsya waj'alni min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, palingkanlah saya dari keburukan dan perzinahan dan jadikanlah saya hambamu yang kau murnikan untuk kau. Kenapa? Mukhlas ada yang kasbi, ada yang wahbi. Orang yang mencari suluk, orang yang suluk tariqah dengan seperti yang diterangkan para sadatuna, mereka akan menemukan terminal paling tinggi adalah al-hub, al-mahabbah, war-ridha, itulah mukhlasin. Itu bisa dicapai dengan riyadhah, itulah kasbi. Tapi kalau Nabi Yusuf, wahbi, pokoknya Allah Ta'ala sudah senang langsung. Jadi kita bisa tidak jadi mukhlasin? Bisa, itulah fungsinya tariqah. Ada taubat, itu yang paling rendah itu taubat. Nah, kita taubat aja masih kumat belum naik-naik. Ya, taubat wal ikhlas, was sabr, was syukur, wal mahabbah, wal ridha, wal yakin, wal mahabbah, wal ridha. Itu al mahabbah, wal ridha itulah al mukhlasin. Itu suluk tariqah kok sampai ke sana, kasbi bisa. Tapi ada yang wahbi, Allah Ta'ala yang ambil, memang Allah Ta'ala yang senang. Makanya kita buat doa, Allahumma srif anni as-su'a wal fahsya. Allahumma srif anni as-su'a wal fahsya waj'alni min ibadikal mukhlasin. Atau buat anak-anak kita, Allahumma srif anhumus su' wal fahsya waj'alhum min ibadikal mukhlasin.
Ya Allah, palingkanlah anak-anakku semua. Allahumma srif anhumus su' wal fahsya. Waj'alhum min ibadikal mukhlasin. Qala ta'ala, واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. Maka mereka berdua saling lari menuju pintu. Yang Nabi Yusuf alaihissalam lari menuju pintu, kepingin keluar dari kamar, menyelamatkan diri dari zina. Sampai lari dari zina. Menjauh dari zina seperti lari dari harimau. Seperti lari dari api. Makanya kita dilarang al-qurb minaz zina. Wala taqrabuz zina. Soalnya sudah dekat, jarang yang bisa selamat. Sampai-sampai Nabi Yusuf aja tidak mau bertahan lama di situ, sampai lari. Seperti lari dari afat. Padahal Nabi. Orang kelas kita mani-mani pacaran, bermain api, merusak diri sendiri, merusak anaknya orang, merusak masa depan. Naudzubillah min dzalik. Wastabaqal bab. Maka Yusuf dan Zulaikha saling mendahului, lari menuju pintu. Yang Nabi Yusuf ingin membuka pintu, ingin lari menyelamatkan diri dari zina. Yang Zulaikha mengejar Yusuf, ingin menahan Yusuf. Wastabaqal bab. Ketika lari ini masih di ruang yang paling dalam, masih di dalam pintu yang nomor 7. Akhirnya ketika itu waqaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Maka Zulaikha mencengkram gamisnya Nabi Yusuf min duburin dari belakang. Saking hasratnya Zulaikha yang sangat tinggi, mengejar Yusuf, menangkap, kena gamisnya Nabi Yusuf dan ditarik, akhirnya sobek. Sampai sebagian kainnya ada di genggamannya Zulaikha, saking kuatnya mencengkram. Nabi Yusuf kan laki, larinya kan pasti lebih cepat. Ketika itu Nabi Yusuf kesulitan membuka pintu atau sedang ikhtiar membuka pintu karena pintunya dikunci. Akhirnya Zulaikha berhasil menangkap gamisnya, tapi karena Nabi Yusuf akhirnya berhasil membuka pintu, akhirnya lari lagi Zulaikha, kemudian mencengkeram gamisnya Nabi Yusuf dari belakang sampai sobekannya ada di genggamannya Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf lari lagi meneruskan sambil gamis belakangnya sudah dalam keadaan sobek. Kemudian membuka pintu ke-6, membuka pintu ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Ketika membuka pintu ke-1 itulah wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Akhirnya Zulaikha mengejar, Yusuf juga lari, sampai keduanya ketika ada di pintu yang, sampai ketika Nabi Yusuf sampai di depan, sampai di pintu yang paling awal, Zulaikha juga mengejar sampai di situ, kaget bertemu sama suaminya ini perempuan. Namanya Litfir. Akhirnya kaget, di pintu itulah bertemu dengan Litfir, Nabi Yusuf terkejut, Zulaikha juga terkejut. Karena ketika Eko Kitfir juga terkejut, ada apa ini di ruangan ini? Ada Yusuf, ada Zulaikha istriku, ada apa ini? Lari-lari, kok kaget, dua-duanya kaget, ada apa ini? Akhirnya karena Zulaikha ini takut kalau ketahuan merayu Nabi Yusuf, mengajak zina Nabi Yusuf, akhirnya Zulaikha bela diri yang lebih duluan. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Zulaikha langsung berkata kepada suaminya, apa balasannya orang yang menginginkan buruk kepada istrimu, wahai Qitfir?
kecuali dia pantasnya di penjara atau disiksa dengan siksa yang menyakitkan. Ketika itu kalimat Zulaikha ada yang mengatakan, apa balasan orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu, wahai suamiku? Titik. Tapi karena Zulaikha cinta ke Yusuf, khawatir kalau suaminya menjawab, hukuman buat orang yang berkeinginan buruk kepada istriku adalah mati. Khawatir Zulaikha kalau suaminya jawab, hukuman mati yang pantas didului. Illa ayusjana, kecuali yang macam adalah di penjara. Jangan dibunuh. Karena saya sangat cinta sama Yusuf. Awa'adzabun alim. Ketika ayusjana ini Zulaikha masih khawatir. Di penjara, waktu yang lama, saya tidak bisa bertahan, tidak melihat Yusuf. Kalau Yusuf di penjara di waktu yang lama, makanya disusuli adzabun alim, atau tidak di penjara, tapi disiksa dengan siksaan yang menyakitkan, dipukul, yang penting jangan di penjara yang lama, karena saya tidak mampu berpisah, tidak melihat Yusuf lama. Itu kalau sudah hasrat, sudah hawa nafsu, itu sampai seperti itu. Mengkhianati suaminya. Merayu orang saleh. Merusak orang yang ingin mendekatkan terus ke Allah Ta'ala. Ingin takwa Allah. Akhirnya suaminya bingung. Kemudian Nabi Yusuf ketika itu membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf kemudian berkata, Zulaikha yang merayu saya. Yang dikatakan Zulaikha, saya dituduh merayu dia, mengajak atau menginginkan buruk, menginginkan zina dengan dia. Kata Nabi Yusuf, dia yang merayu saya. Bukan saya yang mengajak zina dia. Suaminya bingung, yang benar yang mana? Akhirnya, subhanallah, Allah Ta'ala menolong Nabi Yusuf. Wa syahida syahidum min ahliha. Maka bersaksilah seorang saksi dari keluarganya Zulaikha. Wakilah ada yang mengatakan sepupunya Zulaikha, tapi masih bayi. Yang ada diasuh juga di situ, atau ketika itu ada di situ, masih bayi. Dan ini misanan sepupunya Zulaikha. Dan masih bayi, belum bisa ngomong, ketika itu bersaksi, ngomong dengan kalam yang fasih. Ketika itu bisa ngomong bayi ini, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Bayi itu ngomong, andaikan jika gamisnya Yusuf disobek dari depan, maka yang betul Zulaikha dan Yusuf bohong. Zulaikha mengatakan, Yusuf mau menzinai Zulaikha. Kalau yang sobek gamisnya Yusuf itu yang di depannya, maka yang betul Zulaikha. Berarti Nabi Yusuf kepingin menzinai Zulaikha. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Tapi kalau gamisnya Yusuf itu disobek dari belakang, maka yang betul Yusuf dan yang salah adalah maka Zulaikha bohong dan yang betul adalah Yusuf. Pengakuannya bahwa Zulaikha lah yang merayu Yusuf. Subhanallah. Akhirnya falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Maka ketika suaminya Zulaikha yang merawat Yusuf, Menteri Pangan Mesir, maka ketika suaminya Zulaikha itu melihat gamisnya Nabi Yusuf, itu sobeknya dari belakang,
menuruti perkataan bayi yang bersaksi tadi, ternyata dilihat dari depan, depannya dilihat tidak sobek. Kemudian dilihat dari belakangnya, sobek dari belakang. Maka suaminya Zulaikha mengatakan, qala innahu min kaidikunna. Ini adalah rekadaya kalian wahai kaum wanita. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya rekadaya kalian sangat agung. Fatal. Ini perkataan siapa? Suaminya Zulaikha. Tapi direkam sama Allah. Ditaruh dalam Quran. Kita baca. Biar kita juga sadar. Inna kaidakunna azim. Rekadaya wanita itu sangat kuat. Hati-hati. Wala taqrabuz zina. Sekali aja gak usah toto-toto. Di kedap tok gini aja. Enggak usah kedap. Ngelirik gini aja. Hati-hati. Inna kaidakunna. Dalam surah yang lain dikatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika di sini inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu agung, kuat, hebat. Tipu daya setan dikatakan sama Allah Ta'ala lemah. Tipu daya setan, tipu daya wanita dikatakan azim. Setan sama perempuan. Kenapa kok yang setan itu tipu dayanya lemah, tapi kalau wanita itu tipu dayanya kuat? Soalnya kalau setan hanya sendirian, tipu dayanya itu lemah. Cukup antum ngomong, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan. Setan tidak mampu nembus orang yang berlindung kepada Allah dari setan. Tapi kalau perempuan memasang kait, memasang tipu daya, itu wanita itu tidak sendirian. Disurung sama kaitnya syaitan. Jadi kaidakunna azim, tipu daya wanita ini kuat karena tipu daya wanita itu sudah ada sendiri, ditambah tipu daya setan ini menguatkan tipu dayanya wanita. Hanya ada orang berdua-duaan sama perempuan, laki perempuan berdua-duaan, sepi. Setan akhirnya ada di tengah-tengahnya, laki perempuan ini. Tangan kanannya setan merangkul bahunya laki ini, tangan kirinya setan yang kiri merangkul bahunya perempuan yang ini dipepet ke. Kemudian ditiup-tiup telinganya. Hanya inna kaidakunna azim. Tapi kalau setan tanpa wanita, inna kaidasyaitani kana dhaif. A'udzubillahi min kaidis syayatin wa min kaidin nisa. Itu akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari tuduhan. Karena sudah jelas yang salah adalah yang merayu, yaitu yang perempuan, bukan Nabi Yusuf. Alaihi wa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.